Geblek pecah juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita minggu ini untuk pertemuan terakhir ya. Jadi minggu depan kita sudah UTS. Nah, jadi saya mohon maaf untuk kelas A, jadi saya gabung ke kelas C ya. Karena untuk kuliah Zoom pagi itu memang satu, karena kita dosen juga sudah setiap hari juga di kampus ya sesuai jam kerja. Jadi kadang untuk Zoom, untuk YouTube aja itu kadang koneksi nggak stabil ya. Apalagi kalau banyak dosen yang Zoom atau banyak dosen yang mengajar online itu memang koneksi memang sering tidak stabil lah daripada mengganggu. Jadi saya akan gabungkan untuk malam ini ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa join nanti bisa lihat di streaming YouTube ya. Nah, jadi di hari ini
seharusnya kan kalau pertemuan 8 UTS kan seharusnya, tetapi kita akan sekalian aja ya untuk materi. Jadi kita akan UTS di minggu depan yaitu pertemuan ke-9. Jadi setelah UTS nanti kita bisa langsung ke pertemuan 10 sampai 15. Nah, jadi kita untuk materi akan kita ajukan. Nah, mungkin ada yang tanya, Miss kok kita tiap hari nggak Zoom ya? Nah, jadi gini, memang saya menghindari untuk kita setiap minggu Zoom ya. Jadi kita Zoom itu mungkin agak-agak di awal sama di akhir. Nah, jadi nanti untuk materi bahasa Arab di pertemuan mungkin yang pernah saya share materi nanti kita bisa diskusikan bareng. Nah, jadi kalau untuk materi sebelum UTS itu memang lebih banyak kayak kosakata ya. Jadi kalau untuk kosakata kan saya nggak perlu harus mengajari kan. Yang penting kalau kalian memang bisa sudah baca itu lebih ke kekuatan hafalan. Nah, cuman ada materi-materi yang memang kalau bahasa Arab itu dia kayak punya pola ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, jadi insya Allah kita paling ya 1 jam ya maksimal ya. Jadi kita nggak akan lama-lama. Nah, jadi untuk pertemuan gini, terus model UTS dan UAS-nya seperti apa ya? Jadi gini, UTS-nya saya nggak pakai e-learning kampus ya. Jadi intinya sesuai jadwal akan saya kirimkan link untuk formnya. Jadi eh, karena saya sudah mencoba di sistemnya e-learning, ternyata kalau untuk bahasa Arab kan susah ya, karena bahasa Arab kan nanti untuk soalnya akan full Arab kan. Jadi kalau pakai sistem itu agak susah untuk input apa ya, untuk insert font Arab ke sistem ya. Jadi gini, kalau saya itu gini, tetap mungkin katakanlah mungkin berapa jam atau mungkin berapa jam sebelumnya akan saya share link soal di setiap kelas aja ya. Jadi setiap kelas, jadi mungkin kelas C ya saya akan share mungkin sorenya, mungkin kalau kelas A saya akan share di pagi harinya ya. Pagi harinya atau malamnya. Jadi setidaknya eh, saya nggak akan mendadak. Cuman tetap kalau untuk mengerjakannya tetap di hari itu ya. Jadi seperti yang dulu kayak di bahasa Inggris dulu ya. Jadi saya akan pakai link form sendiri. Nah, jadi untuk model soalnya mungkin akan kalian bisa download ya atau kalian mungkin lihat. Nah, nanti kalian bisa kerjakan di kertas. Pakai kalian mungkin bisa tulis tangan pakai pulpen. Nah, habis itu nanti kalian bisa foto dan scan to PDF. Jadi kalian buat PDF baru kalian kirim tugasnya ke form yang nanti tersedia. Jadi modelnya seperti itu. Nah, terus terus bagaimana kalau misal ada jawaban yang mungkin ada yang tirunan atau apa ya nanti insya Allah akan saya buat setidaknya itu mungkin setiap siswa itu akan apa ya setidaknya itu untuk meminimalisir eh, apa ya kayak tirunan seperti itu ya. Nah, misal saya kasih soal itu misal ada 20 poin misal, ada 20 soal ya. Soal saya soal yang berganda ya. Jadi misal 20 itu saya tak suruh milih misal pilihlah 5 soal yang tersedia. Jadi saya akan pakai seperti itu ya. Jadi misal ada 10 pertanyaan misal, nah kalian tinggal milih berapa aja. Nah, cuman itu aja. Nah, jadi milihnya bebas. Jadi setiap siswa biasanya nanti milihnya akan beda. Mungkin saya sampai nomor 1 sampai nomor 5. Terus mungkin yang lainnya 5 nomor sampai 10. Mungkin cari soal yang lebih gampang. Nah, jadi modelnya akan seperti itu. Nah, jadi usahakan untuk kalian mengerjakan secara individu, jangan tirunan ya. Jadi karena nanti akan kelihatan sekali di sistem ya. Saya akan ngecek satu-satu dikiranya mungkin ada tulisan siswa itu yang sama. Otomatis kan mungkin satu nggak ngerjain, satu cuma nebeng temen, minta filemu dong. Nah, cuma diganti nama doang. Nah, itu hati-hati ya. Kalau nanti ketahuan seperti itu, misal satu itu nggak ngerjain atau mungkin jawabannya nggak selesai, dia ternyata saya minta dong jawaban kamu misal di nomor pertanyaan 5 sampai 10 misal aku nggak selesai nggak ngerjain misal terus temennya ngirim hasil foto. Nah, ternyata setiap pas saya cek oh ternyata kok tulisan Arabnya sama. Oh, jawabannya sama. Nah, itu hati-hati ya. Jadi setidaknya kalian usahakan untuk kerjakan sendiri apapun hasilnya ya. Nah, jangan sampai terus kalian minta jawaban teman kalian minta scananmu jawaban dong. Terus ternyata eh, antara siswa A dan siswa B ternyata tulisan Arabnya sama. Nah, jadi itu tolong dihindari. Jadi kerjakan
individu kerjakan sesuai kemampuan. Insya Allah gampang dan nggak jauh dari materi PPT yang pernah saya share. Jadi materinya nggak akan jauh-jauh dari situ. Nah, terus jumlah soalnya berapa? Nah, ini saya baru menyusun ya. Nanti jumlah soalnya berapa nanti bisa dilihat ya. Secara teknis nanti akan saya beritahukan mungkin saat mau ujian ya. Atau mungkin nanti di Google Form-nya nanti sudah tersedia instruksi. Nanti kalian tinggal jawab sesuai instruksi yang tersedia. Apakah nanti mungkin jawabannya difoto dan di-scan atau mungkin jawabannya seperti apa ya. Nah, jadi nanti nunggu instruksi aja ya di soal. Dan insya Allah gampang, nggak jauh-jauh dari PowerPoint yang saya share ya. Tetapi nggak saya cuma langsung ngambil ya, setidaknya saya akan sedikit modifikasi, cuma cara mengerjakannya sama. Nah, terus untuk tugas ya, tugas UAS apa ya, tugas UTS kelas A sama kelas C sudah saya share ya di GC masing-masing ya. Kalian nanti mungkin yang kelas A kalian bisa cek ya, karena untuk tugas saya sudah share tadi sore kalau nggak tadi siang ya. Jadi waktu pengerjaan 2 minggu ya, sesuai deadline ya, sesuai deadline. Jadi deadline-nya itu 2 minggu. Misal saya share tugas hari ini, berarti deadline-nya adalah 2 minggu berikutnya. Nah, jadi ini misal saya share Senin, maka Senin kedua ya, Senin minggu depan, minggu depannya lagi itu dikumpulkan. Jadi sesuai kerjakan sesuai instruksi yang ada di GC dan ngumpulinya juga di GC ya. Nah, jadi biar yang koreksi juga gampang. Jangan lupa untuk nama yang ada di akun GC itu nama asli ya. Nah, kalau bisa disertai name ya. Jadi biar saya juga nggak bingung nanti untuk ngoreksi satu-satu. Nah, terus untuk tugasnya kalian mungkin kalau ada yang ditanyakan ya nanti kalian bisa tulis di chat di sini atau di Telegram ya. Dan tugas UTS-nya gampang. Kalian cuma tinggal tulis kembali percakapan yang tersedia ya. Nah, di situ ada file ya. Kalian bisa download di tugas, file tugas. Nanti di situ sudah ada 4 percakapan kan. Nah, nanti kalian bisa tulis ulang dengan menggunakan pulpen. Jangan lupa nanti di scan tuh PDF. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita akan langsung ke materi ya. Nah, nanti oke. Oke. Ini kan di pertemuan awal ya. Nah, untuk di pertemuan awal kan kita sudah pernah bahas ya di sini di pertemuan awal ya untuk kelas A dan kelas C tentang perkenalan. Nah, jadi untuk tugasnya kalian tinggal tulis ulang percakapan 4 percakapan ini di dalam kertas ya. Nanti di scan, di foto scan, nanti di convert ke PDF. Jadi filenya hanya bentuk PDF bukan gambar ya. Nah, oke. Terus di sini juga kalian diminta untuk mengartikan. Nah, saya pikir kalau mungkin kalian yang join di pertemuan ini, materi ini dan pasti bisa mengerjakan ya. Kita sekilas aja ya. Jadi kalian bisa catat sekiranya yang mungkin kata apa ya, ada kosakata yang kalian nggak mengerti karena nanti kalian tidak hanya menulis ulang, kalian tidak hanya untuk menyalin ya, tapi kalian juga disuruh untuk mengartikan. Nah, percakapan ini artinya apa? Nah, oke. Kita akan dari depan ya. Nah, misal si Khalid bilang Assalamualaikum. Nah, Khalil menjawab Waalaikumsalam. Terus Khalid. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan kalau yang ditanyai kan ada perbedaan ya antara kamu laki-laki dan kamu perempuan kan. Nah, kalau kamu laki-laki dalam bahasa Arab itu identik dengan fathah. Tapi kalau katakanlah untuk kamu perempuan identik dengan kasroh karena kan kamu laki-laki itu anta. Biasanya dia cenderung dengan fathah. Tapi kalau kamu perempuan maka cenderung kasroh yaitu anti. Nah, kita ngulang aja ya misal. Khalid, ismi Khalid. Namaku adalah Khalid. Nah, terus dia tanya nih nama, ma ismuka, siapa namamu? Laki-laki. Nah, kayak ismuka, tanya nama, tanya misal katakanlah berasal itu sudah ada di PowerPoint yang meeting kedua kalau nggak salah ya setelah penulisan huruf Arab. Nah, kalian bisa buka ma ismuka itu artinya apa misalnya. Ma ismuka siapa namamu laki-laki. Nah, ismuka kalau perempuan berarti ismuki.
Nah, terus Khalil bilang, ismi Khalil, namaku adalah Khalil. Terus Khalid bilang, kaifa haluka. Kaifa haluka itu apa kabarmu laki-laki. Nah, di sini ini juga sudah ada di PPT ya. Nanti kalian bisa download, kalian buka. Nah, Khalid bilang, kaifa haluka. Nah, karena yang ditanya adalah Khalil ya, laki-laki. Bagaimana kabarmu laki-laki? Nah, Khalil bilang, bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah aku kabar baik. Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana kabarmu? Anta kan kamu laki-laki ya. Dan bagaimana kabarmu laki-laki? Maksudnya seperti itu. Terus Khalid bilang bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, jadi kalau percakapannya itu ke laki-laki ya, merujuk ke kamu laki-laki, maka dia cenderung pakainya ma ismuka, siapa namamu laki-laki. Nah, terus bagaimana kabarmu laki-laki misalnya, berarti kaifa haluka. Nah, di sini sudah ada di materi yang ada di PPT ya, kalian nanti tinggal buka tentang pertanyaan menanyakan siapa namamu kalau untuk laki-laki, terus bagaimana kabarmu untuk laki-laki, dan siapa namamu untuk perempuan, dan bagaimana kabarmu untuk perempuan. Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, terus kalau untuk perempuan, kalau untuk perempuan itu kalau tadi laki-laki cenderung pakai anta atau fatkah ya. Ma ismuka, terus kaifa haluka, maka kalau ini yang diajak ngomong adalah perempuan, maka nanti tinggal diganti kasroh. Misal, Assalamualaikum. Nah, haulah ya, ini antara haulah, terus bawahnya adalah Khadijah. Khadijah bilang waalaikumsalam. Terus haulah bilang, ismi haulah, namaku adalah haulah. Ma ismuki. Nah, siapa namamu perempuan misalnya. Terus Khadijah jawab, ismi Khadijah, namaku Khadijah. Ismi itu namaku. Nah, dari kata ismun, tapi ketika kepemilikan dia jadi ya sukun. Jadi kayak bunyinya ismi, ismun jadi ismi karena kepemilikan ya. Terus Khadijah bilang ismi Khadijah, namaku Khadijah. Terus Khaulah bilang kaifah haluki. Nah, karena yang ditanya adalah anti ya, kamu perempuan, maka dia pakainya haluki. Khadijah bilang bi khair walhamdulillah. Wa kaifah haluki anti, dan bagaimana kabarmu kamu perempuan. Nah, terus Khaulah bilang bi khair walhamdulillah. Nah, jadi kalau perempuan identik dengan pakainya kasroh ya, cenderung pakai ma ismuki. Terus untuk tanya kabar kaifa haluki. Nah, jadi cenderung dia kasroh kalau untuk perempuan. Kalau yang tadi pakainya kan kaifa haluka, terus ma ismuka. Nah, terus kalau menanyakan asal. Nah, si Muhammad bilang salah. Terus si Syarif menjawab salam ya. Nah, terus Muhammad, terus min aina anta. Min aina anta itu berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? Dalam artian bukan bepergian ya. Kamu habis pergi dari mana? Enggak, tapi lebih ke kayak where do you come from? Kamu tuh asalnya dari kota mana sih? Nah, min aina anta. Terus Syarif bilang, Ana bin Pakistan. Aku dari Pakistan. Hal anta Pakistani, apakah kamu orang Pakistan? Atau mungkin warga negara Pakistan? Nah, terus Syarif bilang, Naam, Ana Pakistani. Iya, aku Pakistan. Nah, atau aku orang Pakistan. Terus wama jinsiatuka anta. Jinsiatuka itu kewarganegaraan ya. Kamu kewarganegaraannya apa? Nah, wama jinsiatuka anta, pakainya kan kaya, anta. Nah, terus Muhammad bilang, ana Turkiyun. Saya orang Turki. Nah, terus ana min Turkiya, saya dari Turki. Terus ahlan wa sahlan. Oke, selamat datang. Nah, oke. Ini kayak seperti ini ya. Wama jinsiatuka anta itu sudah ada di PowerPoint yang sebelum percakapan ini ya. Kalian bisa buka.
Nah, terus bagaimana kalau untuk perempuan? Nah, sama halnya kalau tadi laki-laki itu cenderung pakai K kan, maka kalau perempuan dia pakainya kasroh, pakainya I. Nah, antara Maryam sama Zainab. Nah, Maryam bilang, min aina anti. Kalau tadi kan min aina anta kan, karena kan yang ditanya adalah laki-laki. Karena ini yang ditanya adalah perempuan ya, Zainab. Maka dia min aina anti. Nah, ana min Misr. Saya dari Mesir. Nah, ini Mesir. Hal anti Misriyah. Apakah kamu orang Mesir? Nah, hal anti. Apakah kamu? Anti itu kamu perempuan. Anta itu kamu laki-laki. Nah, terus naam, jawabannya iya. Ana Misriyah, saya orang Mesir. Nah, terus wama jinsiyatuki anti. Nah, di sini. Terus kamu warga negaranya apa misal? Terus kamu apa? Nah, terus Maryam bilang ana Suriah. Saya orang Suriah. Ana min Suriah. Aku dari Suriah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Nah, jadi eh, ini akan ngikutin ya. Jadi kalau laki-laki dia cenderung anta pakainya ka ya kayak tadi kaifa haluka, ma ismuka, wa ma jinsiyatuka pakainya anta. Nanti kalau perempuan dia cenderungnya pakai kasroh. Kaifa haluki, ma ismuki, terus wa ma jinsiyatuki, terus pakainya anti. Nah, jadi itu perbedaan yang dasar. Nah, seperti itu. Itu yang terus untuk ini kalian nanti bisa buka di materi percakapan dasar ya tentang tanya nama, tanya asal itu nanti kalian bisa buka slide. Sebenarnya bahasa Arab itu untuk pertemuan ini gampang asalkan satu PPT kalian download terus kalian pelajari insya Allah untuk dasar-dasarnya akan paham. Nah, Nah, jadi ini ya, kalian bisa buka di sini ya. Misal katakanlah kalau untuk menanyakan, nah, ini ya, kaifa haluka itu artinya apa? Kaifa haluki. Nah, kalian bisa buka di sini ya. Di sini sudah ada semua. Nah, terus menanyakan nama, ma ismuka, terus menanyakan nama untuk perempuan, ma ismuki. Nah, terus ismi itu namaku. Nah, jadi udah ada ya. Terus min aina anta itu dari mana kamu laki-laki, kalau dari mana kamu perempuan tinggal min aina anti. Nah, terus kalau ana min berarti saya dari. Nah, terus kayak tadi, majinsiatuka, apa kewarganegaraanmu laki-laki ya. Kalau apa kewarganegaraan perempuan, maka nanti ini tinggal diganti majinsiatuki. Tinggal diganti kasroh aja. Nah, itu yang paling dasar. Terus kita akan ke sini ya. Habis itu kan kita ke, oke, kita akan ke angka dulu ya. Sebentar. Nah, terus kemarin juga saya sudah share tentang bilangan angka ya. Nah, jadi apakah angka sebanyak itu harus dihafalkan? Nah, jadi sebenarnya gini, yang paling pokok itu adalah kalian itu menghafalkan 1 sampai 10 itu yang paling utama ya. Nah, jadi yang paling utama itu kalian hafalkan 1 sampai 10 dulu. Oke. Nah, ini kan. Oke. Nah, jadi misal, ini adalah pakem ya. Wahid, isnaini, salasah, arba'ah, komsah, sitah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asrotah, asroh. Nah, jadi sebenarnya ada juga yang bilang wahidun, isnaini, salasatun, arba'atun, komsatun. Nah, sebenarnya sama ya. Jadi yang paling pokok itu kalau dalam angka itu hafalkan 1 sampai 10 itu karena yang paling dasar ya. Nah, jadi cara menghafal ya tergantung kalian ya. Jadi saya nggak akan ngajarin menghafalnya gimana ya. Yang penting kan ini sudah ada 1 sampai 10. Nah, ini sudah pakem ya. Nah, terus untuk
angka 11 sampai 20 ini juga sudah pakem. Nah, jadi modelnya itu kayak gini ya. Kalau 11 itu ahada asyaro, 12 isna asyaro. Jadi sebenarnya prinsipnya tuh kayak bahasa Inggris sih, misal eh kayak 11 itu kan 11 12 itu biasanya itu agak pengecualian ya. Sama halnya kan kalau kita di bahasa Inggris itu kan 11 itu pakainya 11, 12 12. Padahal kan kalau satu itu kan one miss, dua itu two, tapi kok 11 itu bukan one ten misal kan, karena kan 11 ten itu identik belasan, atau 12 itu kan two kan miss, dua kan two, kalau 12 kenapa nggak two ten, nah seperti itu kan. Nah sama halnya kayak di bahasa Arab, 11 dan 12 itu pengecualian. Nah, kalau kalian lihat di sini dari angka 13 kan pakainya salasah, arba'ah, komsah, sitah, sab'ah, samaniyah. Kan sama kayak tadi ya. Di angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 11, 12 itu dia nggak pakainya wahid ya. Nah, terus 12 kita nggak pakai isna ini, tapi kita pakai isna. 11 kita pakai ahada, bukan wahidun. Nah, jadi ini kuncinya apa? Ya hafalan ya. Karena ini memang sudah pakem. Nah, nanti ini bisa dipelajari ya. Nanti kalian sambil mengerjakan ujian, nanti kalian bisa lihat materi ya di PowerPoint-nya. Nah, terus antara 21 sampai 30 ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini sudah pakem. Nah, biasanya kalau untuk puluhan itu identik dengan wawu sukun sama. Nah, kayak tadi misal 20 itu isruna, 30 itu salasah ya, jadi salasuna. Terus kalau 40 dari kata arba'ah, arba'atun jadi arba'una. Terus homsatun jadi homsuna. Nah, jadi kalau untuk bilangan yang puluhan itu identik dengan wawu sukun dengan na. Jadi identik dengan una. Nah, itu kalau untuk membentuk puluhan kalau dalam bahasa Arab. Nah, ini sampai seterusnya ya. Nah, ini sampai seterusnya ya. Nanti sampai 100 ya. 100 itu perkecualian. Dia pakainya mi'atun atau mi'ah. Nah, jadi ini sudah ada komplit ya. Nah, oke. Terus ini kalau angka ribuan ya. Ini untuk kosakata aja ya, untuk apa ya? Tambahan informasi aja ya. Nah, terus kita akan bagaimana kalau kita membuat bilangan ya yang identik dengan misal ada ratusan, ada puluhan. Nah, kalau tadi kan bilangannya cuma 1 sampai 100 kan. Misal satu terus ada berapa puluh sampai bentok 100. Nah, bagaimana kalau kita membuat bilangan yang 100 ke atas yang dia identik dengan 3 digit ya. Kita akan ke 3 digit dulu ya. Nah, bisa ada kata 110. Nah, 110 itu kalau kalian itu mau mengarabkan ya. Nah, jadi kalian tulis 100-nya dulu. Kalau 110 kan identik dengan gini ya, 100 tambah 10 kan. Nah, kan gini, identik dengan 100 tambah 10. Nah, oke. Gini kan kalau logikanya kan seperti ini ya, kalau logikanya. Nah, jadi kalau bilangan 110 bagaimana ya mengarabkan kan 100-nya ada, 10-nya ada. Nah, apakah langsung ditempel? Nah, jadi modenya kalau 110 itu kan 100 kan. Berarti kalian cari angka 100 dalam bahasa Arab itu apa ya? Oh, ternyata mi'atun. Oke, berarti ini udah ketemu 100 kan? Nah, terus 110. Terus 10-nya apa ya? 10-nya ternyata asyaroton ya, atau asrotun misal. Nah, nggak bisa kalau cuma mi'aton asrotun, nggak boleh. Kadang kalau bahasa Arab itu dia pakai waw, wa itu artinya dan. Jadi mi'aton wa asroh misal. Oh, berarti 110. Logikanya itu kayak 100 tambah 10 gitu ya. Nah, jadi ini bukan penambahan ya, cuman kan logika kan. Kalau 110 itu kan 100 tambah 10 ya. Oh, berarti 100-nya dulu yang diarabkan ditambah wa. Wa itu artinya dan, terus tinggal tambah 10-nya. Nah, jadi seperti itu.
Jadi kalau bahasa Arab kan identik kanan dulu, Miss. Jadi yang harus diarabkan kan 10 dulu enggak. Tapi yang diarabkan ya depannya dulu ya. Ratusannya dulu baru puluhan. Jangan lupa ditambah wa tengah. Sama halnya kalau misal 230. Nah, 230 itu kan dari kata 200 plus 30 kan. Nah, berarti 200 kalian cari. 200 apa ya? Kita cari di tabel ya. 200 itu ternyata misal eh mi'atani. Nah, atau apa. Jadi depannya dulu. Itu yang paling pokok ya. Nah, jadi untuk mengarahkan itu sebenarnya depannya dulu baru belakang. Jadi ratusannya dulu baru puluhan. Nah, nanti mungkin ada kalau salah pengetikan nanti langsung saya benarkan ya. Nah, terus misal katakanlah ada 305. Nah, 305 itu berarti 300 tambah 5. Berarti kita cari bilangan 300 itu apa? Nah, 300 itu ternyata ini. Kita cari ya. Nah, oh, 300 itu adalah salasu mi'atin. Nah, oke. Berarti kita udah dapet nih. Salasu mi'atin itu 300. Terus ditambah wa, terus tambah 5. 5 adalah khomsah. Berarti kalau 305 adalah salasu mi'atin wa khomsah. Nah, seperti itu. Kalau misal kita mau cari bilangan lainnya tinggal ngikutin aja ya. Misal 410. Nah, nanti tinggal arba'u mi'atin wa terus tambah 10. Nah, jadi seperti itu aja sih. Sama halnya misal 501 misal. Berarti ya tinggal ngikutin aja. Khamsu mi'atin wa wahidun. Nah, jadi tinggal ngikutin aja ya seperti itu. Nah, terus misal bilangan yang ada misal 515 misal ya. Nah, berarti kan kita bahasa Arab kan 500-nya dulu kan. Khamsu mi'atin misal. Nah, misal khamsu mi'atin. Terus 515 berarti kita tinggal cari bilangan 15-nya nih. Oh, 15 itu apa ya? Oh, 15 ternyata khamsata asyara. Berarti tinggal ditambahkan tadi. Nah, khamsu mi'atin wa khamsata asyara. Nah, tinggal gitu aja sih. Yang penting untuk bilangan angka tinggal kalian buka tabelnya aja ya. Oke, seperti itu. Oke. Mungkin sampai angka ada pertanyaan. Jadi kalau angka misal ada ratusan puluhan ya, 315 misal. Berarti 300-nya kalian cari bilangan 300, terus kalian tambah wawu ya, terus kalian tinggal cari 15 dalam bahasa Arab. Sama halnya kalau kita pengen mencari 999, maka tinggal katakanlah tinggal 900-nya, misal 900 dalam bahasa Arab itu apa? Nanti kalian tinggal tambah tinggal cari 99-nya. Tinggal digabung. Nah, seperti itu ya. Jadi ratusan dulu terus baru puluhan. Nah, seperti itu. Itu yang paling dasar. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Belum? Yang penting sesuai contoh aja ya. Nah, oke. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa di akhir pertemuan ini aja ya. Kadang kalau bahasa Arab misal tanyanya di lewat kolom chat atau tulisan kadang untuk jawabnya kan kadang susah ya. Karena kan kalau bahasa Arab itu kan identik dengan fathah kasroh seperti itu kan. Oke. Kita akan ke ini ya. Bilangan jam. Nah, oke. Kalau tadi kan kita sudah ke bilangan angka ya. Intinya angka itu sudah paten ya. Angka itu 1 sampai 10 itu paling enggak setidaknya kita udah hafal dulu. Nah, oke. Terus kita akan ke bilangan jam. Oke, kita identik kan kalau jam itu kan identik dengan angka ya. Maka kita belajar angka dulu, baru kita belajar tentang jam. Jadi
angka 1 sampai 10 itu sudah harus dihafalkan ya. Misal wahidun, isnaini, salasah, arba'ah, komsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, nah asroh misal, asyarah misal. Nah, jadi kalau jam itu kan identik gini ya. Misal kalau kita ingin membuat jam kalau dalam bahasa Arab misal jam 7 lebih 5 menit. Nah, ibarat kata kalau bagaimana ya kalau kita mau buat jam itu misal lewat atau kurang ya. Nah, jadi misal kalau lewat itu kita pakai wa, kurang itu kita pakai ila, seperempat itu kita pakai rubu'u. Nah, setengah itu pakai nisfu. Nah, terus kalau 5 menit itu ini dia sudah paten ya. Kalau 5 menit itu kom sudah iko. Dia sudah paten ya kalau seperti ini ya. Terus kalau 10 menit itu asru dako iko. 20 menit itu isruna dakikotan. Nah, jadi ini sudah pakem ya. Ini sudah pakem. Nah, ini sudah pakem. Kok ini nggak pakai kom satun ya, Miss? Karena ini sebenarnya udah pakem ya. Kalau 5 menit itu ini. Beda kan angka 5 sama 5 menit itu beda ya. Kalau angka 5 kita pakainya kom satun. Tapi kalau ini identik dengan menit, kita pakainya komsu dakoiko. Dakoiko itu artinya menit. Komsu itu 5, berarti 5 menit. Mungkin bisa lebih 5 menit, kurang 5 menit, mungkin lebih 10 menit, kurang 10 menit. Nah, seperti itu. Terus untuk kosakata jam. Nah, jam itu asaah. Nah, kalau jam 1 itu asaatul wahidah. Kalau bahasa Arab itu identik gini ya. Ketika ada dua apa ya? Dua kata, ketika dia digabung dia biasanya pakai alif lam. Asaatul wahidah. Jadi enggak terpisah asaatul wahidah enggak. Ini juga sudah pakem ya. Asaatul wahidah itu jam 1. Asaatus saniyah dia jam 2. Ini udah pakem juga. Jam 3 asaatus salisah. Asaatul robiah jam 4. Jam 5 asaatul khamisah. Jam 6 asaatus sadisah. Nah, pentok cuma sampai jam 12. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab tuh gini ya, modelnya kan kalau dalam bahasa Arab tuh kan pakai IM PM, bisa sampai mungkin kalau di bahasa Indonesia bisa pakai jam 24.00 kan atau 23.00 enggak. Kalau bahasa Arab tuh pentok dia sampai jam 12 aja. Yang membedakan paling jam pagi, siang, sore atau malam. Nah, seperti itu. Terus jam 7 itu asaatus sabiah. Jam 8 asaatus saminah. Jam 9 asaatus tasiah, jam 10 asaatul asyirah, jam 11 asaatul khadiyata asyrah, jam 12 asaatus saniyata asyrah. Nah, ini sudah pakem. Nah, oke. Terus bagaimana kalau kita misal membuat jam? Nah, oke. Kita kalau pakai jam 2 tepat atau tepat itu pakainya Tamama ya. Jadi saya langsung edit di sini. Nah, tepat itu Tamama. Ibarat kata jam 2 pas, maksudnya gitu ya. Tepat atau pas ya. Jadi saya langsung edit. Nah, Tamama. Misal jam 2 tepat. Tinggal kalian cari aja tadi jam 2 itu apa ya? Oh, asaatus saniyah. Terus tinggal tambah Tamama, berarti jam 2 pas. Nah, terus misal kalau jam oke, untuk penyebutan waktu ya, sorry. Nah, misal jam 1 pagi. Nah, pagi itu sobahun, siang itu naharun, sore itu masaun, malam itu lailatun. Nah, jadi ibarat kata kayak gini ya, jam 7 pagi kan at 7 o'clock in the morning. Nah, ibarat kata seperti itu kan. Jam 12 siang berarti 12 in the afternoon. Nah, jadi modelnya seperti itu ya. Misal jam 1 pagi ya tinggal jam satunya apa langsung tinggal tambah pagi. Nah, misal di sini ya jam 3 sore. Kita lihat jam 3-nya apa ya bahasa Arabnya ya. Oh, jam 3 itu asaatus salisah. Kita lihat di sini jam 3 apa ya. Nah, jam 3 itu nah ternyata asaatus salisah. Berarti nanti tinggal kalian copy aja. Oh, jam 3 itu asaatus salisah.
Nah, terus sorenya apa ya? Kalian tinggal cari kosakata sore. Oh, sore itu kalian bisa pakai masa un atau bisa pakai asro ya. Sama, intinya sama. Saya langsung edit aja ya. Nah, oke. Sama ya. Jadi kalian bisa pakai asro atau masa un ya. Sama ya. Nah, oke. Terus kalau jam 2 siang, maka nanti kalian tinggal cari aja ya jam 2 itu apa misal. Oh, jam 2 itu Asa'atus Saniyah. Jam 2. Terus siangnya apa ya? Oh, Naharun. Berarti nanti tinggal kalian tambahin aja Asa'atus Saniyah Naharun. Nah, tinggal gitu aja sih. Nah, terus bagaimana kalau jam itu bentuknya adalah kurang sama lebih. Nah, misal jam 1 kurang 5 menit. Nah, kalian tinggal, jadi ketika nulisnya kalian tetap dalam bahasa Arab ya, tapi ketika kalian dalam menerjemahkan apapun dari bahasa Indonesia ke Arab, kalian menerjemahkan dari kirinya dulu. Kayak tadi kan angka 305, berarti kalian bahasa Arabkan 300-nya, baru tambah 5. Nah, sama halnya kalau kalian di jam 5 kurang 5 menit, berarti yang kalian bahasa Arabkan itu jam satunya dulu. Jam 1 itu apa sih bahasa Arabnya? Kalian lihat di kosakata. Jam 1 itu adalah asaatul wahidah. Nah, oh ternyata asaatul wahidah jam 1. Oke. Nah, terus kurang itu apa? Kurang itu kan ila kan. Kalau lebih tadi apa? Wah kan. Nah, berarti kan asaatul wahidah ila. Berarti kan ini sudah ketemu kan? Jam 1 kurang. Nah, tinggal tambah 5 menit itu apa ya? Oh, 5 menit itu adalah ini ya, tadi ya. Oh, komsu dako iko. Tinggal digabung. Udah enak banget nih ya. Jam 5 kurang 5 menit berarti jam 5 kalian bahasa Arab kan? Terus kurangnya kalian bahasa Arab kan? Terus 5 menitnya kalian bahasa Arab kan? Tinggal gitu doang. Jam 7 kurang 10 menit. Nah, misal asa'atus sabiah. Jam 7 itu asa'atus sabiah ya. Nanti kalian lihat di slide atasnya tadi ya. Asa'atus sabiah itu jam 7. Kurang itu kan ilah, berarti tinggal tambah ilah. 10 menit itu apa? Lihat di tadi daftar kosakata yang atas. Asru, dako, iko. Nah, terus misal jam 2 kurang 15 menit. Nah, jam 2 itu apa? Oh, ternyata asa'atus saniyah. Kurang itu berarti ila. 15 menit itu apa ya? Kalian lihat di kosakata yang atas. Ya, 15 itu ini. Seperempat kan sama dengan 15 kan? Iya kan? Nah, saya langsung edit aja ya. 15. Terus setengah itu kan berarti lebih dari 30 menit kan? Nah, saya akan langsung edit ya. Jadi biar nggak bingung. Seperempat kan sama dengan 15 menit. Nah, oke. Nah, oke. Berarti kalau misal jam 7 kurang 15, maka tinggal cari jam 7 dalam bahasa Arab apa. Terus kurang itu berarti tambah ilah, terus tambah, nah ini ya, rubu'u. Tinggal gitu aja sih. Nah, jam 5, asaatul hamisah itu jam 5, kurang itu ilah. Terus 15 menit apa tadi? Oh, rubu'u kan. Berarti nanti tinggal kalian tambahkan aja. Yang penting ini dulu kalian bahasa Arab kan ya, bertahap ya dari sini kanan sampai ini. Nah, tapi tetap nulisnya dari kanan ke kiri ya. Tapi kalau untuk menerjemahkan dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu aja. Misal jam 5 kurang 20 menit, berarti tinggal ngikutin kan. Asa'atul khamisah jam 5 kurang itu ila 20 menit tadi tinggal cari yang kosakata atas isruna dagi kotan ya kan 20 menit tadi udah ada kan di atas. Nah, gini aja sih seterusnya. Nah, kalau kurang 30 menit berarti ya tinggal jam 5 berarti asaatul khamisah jam 5 kurang itu ilah 30 menit itu apa? Nah, kalian lihat tadi yang di atas ya. Nisfu. Mana ya tadi ya?
Nah, oke. 30 menit itu nisfu. Nah, oke. Tinggal gitu aja ya. Nah, terus bagaimana kalau waktunya lebih? Nah, itu kan kalau kurang ya. Kalau lebih polanya sama. Tinggal kalian ganti, kalau tadi ila itu untuk kurang, maka kalau lebih nanti tinggal diganti wa. Jam 1 lebih 5 menit, berarti asa'atul wahidah ya. Jam 1 terus wa lebih terus 5 menit apa? Kalian cari kosakata yang atas ya, daftar kosakata 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit. Nah, nanti tinggal ngikutin aja ya. Nah, oke. Jangan lupa kalau dalam bahasa Arab itu disambung ya. Jadi kalian paling belajarnya adalah, nah kalau ini kan udah otomatis kesambung ya. Jadi tinggal kopas aja jam 9 lebih 5 menit berarti jam 9-nya apa? Udah ada kosakatanya, tinggal kalian tulis. Terus lebih itu berarti wa, 15 menit itu tadi adalah rubu'u ya. Nah, tinggal digabung. Tinggal digabung aja sih modelnya. Yang penting kalian sesuaikan ya. Kalau ila kurang, nah ini kan nggak disambung kan. Nah, huruf ila kurang, nah ila khomsu. Terus katakanlah ila asru, itu kan nggak digabung ya. Cuman kalau untuk lebih, dia akan digabung dengan, nah boleh digabung, boleh enggak sih sebenarnya. Miss kok ini boleh digabung ya, ila nisfu. Kok tadi yang di atas nggak digabung, sebenarnya nggak masalah ya, mau digabung apa enggak ya. Untuk ini ya, tadi kan setelah ila kan nggak ada ini kan alif lam kan, tapi kenapa ini ada alif lam, jadi boleh digabung boleh enggak, boleh pakai alif lam boleh enggak. Nah seperti itu. Nah oke. Tinggal ngikutin aja ya. Oke, seperti ini aja sih untuk jam. Yang penting banyak latihan ya. Nah, nanti untuk soalnya, kemungkinan saya nggak akan nulis seperti ini. Kemungkinan nanti bentuknya adalah jam. Jadi saya pakai model kayak jam dinding ya. Jadi kayak jam dinding nanti mungkin kalau panah kecil misal di 2, panah besar ada di 3, berarti kan jam 2 lebih 15. Nah, kemungkinan saya akan pakai model jam ya daripada model seperti ini. Kemungkinan. Tapi bisa juga nanti saya combine ya. Jadi saya pakai seperti ini. Misal soalnya 1 jam 10 lebih 15. Bisa juga saya pakai tulisan seperti ini. Bisa juga saya pakai jam ya. Jadi jam 10.15 itu berarti panah kecil itu di 10, panah besar di 3. Oh berarti kan 10 lebih 15. Nah jadi saya bisa pakai digital, saya bisa pakai analog ya untuk model jamnya. Nah. Misal kalau nanti ada soal, nah seperti ini ya, jam 2 lebih 45 atau mungkin eh, seperti ini. Nah, misal kalau ada soal seperti ini, kan kalau tadi di menit itu kan nggak ada lebih 45 menit kan. Berarti kalian bisa buat jadi jam 3 kurang 15. Nah, seperti itu sih modelnya. Misal kalau nanti ada soal yang sekiranya itu modelnya seperti ini kan. Kalau kalian nggak menemukan di kosakata, aduh lebih 45 menit itu apa ya? Beda loh ya, 45 menit sama 45 angka ya. Jadi jangan disamakan. Nah, kalau untuk jam, menitnya sudah ada kosakata sendiri. Nah, berarti kalian bisa nanti jawabannya jam 3 kurang seperempat. Nah, katakanlah ada jam seperti ini ya, mungkin kalian menemukan di buku. Nah, kalian bisa pakai yang terdekatnya aja menitnya. Misal jam 11.50 kan sama aja jam 12 kurang 10 kan. Nah, karena 10 menit kan ada di kosakata. Apalagi 50 menit kan nggak ada kan. Nah, jadi kan kalau kita kalau di dalam jam kan kalau menit itu sudah lebih 30 kan kita biasanya cenderung pakai kurang kan. Nah, atau misal atau kita bisa pakai lebih kan. Nah, misal jam 11.30. Nah, kalian bisa pakai jam 11 lebih 30 menit atau kalian bisa pakai jam 12 kurang 30 menit.
Nah, jadi itu luas ya. Kalau untuk jam yang tengah-tengah lebih 30 menit, kalian bisa pakai kurang atau kalian bisa pakai lebih. Nah, itu yang paling pokok. Nah, misal soalnya saya gini ya, kam saatul an, jam berapa sekarang? Atau mungkin kalau untuk menanyakan jam bisa pakai fi ayah. Nah, tapi biasanya jarang pakai yang ini. Biasanya pakainya cuma kam saatul an, jam berapa sekarang. Nah, nanti jawabannya kayak tadi ya. Nah, jadi model soalnya kemungkinan akan seperti ini. Nah, kam saatul an, jam berapa sekarang? Nah, kalau kita logis aja ya. Ini kan 5.30 kan. Berarti kan kalian bisa pakai jam 5 lebih 30 menit. Atau kalian bisa pakai jam 6 kurang 30. Jadi jawabannya bisa jadi dua opsi. Terserah kalian mau pakai lebih atau kurang. Nah, kalau kalian pakai lebih kan tinggal jam 5 lebih 30. Berarti jam 5 itu kan asaatul khomisah. Jam 5. Lebih itu wa, terus 30 tadi adalah nisfu. Nah, seperti itu ya. Nanti model soalnya seperti itu. Jadi saya kasih jam mungkin. Terus saya kasih pertanyaan jam berapa sekarang. Nah, nanti kalian tinggal jawabnya seperti ini. Nah, kayak nanti seperti ini ya. Nah, fi ayyi saatin, nah, atau misal ini jam berapa sih misal. Nah, langsung kalian jawab saata atau sadisah jam 6. Nah, jadi model soalnya bisa seperti itu. Nah, bisa juga kan soalnya seperti ini. Jam berapa sekarang? Oh, jam 1 pas. Berarti kalian tinggal asa'atul wahidah. Terus jam berapa sekarang? Misal, oh jam 4 lebih 10. Berarti kalian bahasa Arabkan jam 4-nya dulu, baru lebih 10 menit. Kalau ini berarti ya jam 3 berarti kalian bahasa Arabkan jam 3 baru lebih 15. Kalau seperti ini misal, kan ini jam 2.45 kan. Kalau untuk menit 45 menit kan nggak ada. Berarti kalian bisa pakai yang 3 kurang 15. Ya kan? Kalau dia modenya 30 menit kan kalian bisa pakai model kurang kan. Daripada kalau lebih kan jadinya banyak banget. Apalagi kalau menit kan pentok cuma di menit 10, 5, 15. Biasanya kalau menit itu kelipatan 5. Biasanya ya. Jadi menit ke-5, ke-10, ke-15, 20, 30 biasanya seperti itu. Nah, jadi kalian bisa pakai jam 3 kurang 15. Nah, kalau ada jam seperti ini, Miss, setengah 2, kalian bisa pakai jam 1 lebih 30 atau jam 2 kurang 30 menit. Nah, oke, seperti itu. Itu yang paling dasar, oke. Mungkin ada pertanyaan? Aku Sebenarnya ingin gampang. bertanya, Oke, untuk penulisan tahun itu apakah sama dengan penulisan bilangan atau berbeda? penulisan jam dengan bilangan beda. Nah, Penulisan tahun sama penulisan bilangan itu sama apa beda? oh, penulisan tahun. Iya, Tahun itu kayak sudah ada di PPT ya, nanti tinggal dibuka. Nah, berarti itu yang penulis pakem. pakem. Kalau ini untuk angka dia pakem ya. 1 sampai 100 dia pakem. Sebentar, ini untuk tan itu seperti ini. Agak ribet kan? Nah, jadi sebenarnya itu untuk dasar aja ya. Jadi nanti untuk soal kita nggak akan pakai ribuan ya. Mungkin akan terlalu susah ya. Kita bentuk sampai ratusan aja. Nah, itu seperti ini kalau tahun ya. Oke. Ini udah pakai ribuan kan. Nah, oke. Kita nggak sampai tahun ya, cuman ini saya kasih kosakata untuk tahun ya, tapi kita nggak akan sampai tahun ya, kita pentok ke bilangan ratusan aja ya. Jadi intinya gini, bilangan angka itu kan udah pakem ya, jadi tinggal ngikutin aja, misal 850, berarti 800-nya kalian bahasa Arabin dulu. Jadi tetap nerjemahin dari kiri, meskipun nanti tulisanmu dari kanan kan. 800 dulu diterjemahin, terus tambah tadi ya, kalau dalam bilangan kan wa, terus 50 itu bahasa Arabnya apa? Tinggal ditulis setelah wa, gitu aja sih. Nah, itu kan udah pakem ya, untuk angka itu udah pakem ya. Jadi kalau misal nanti saya minta terjemahkan dalam bahasa Arab, misal angka berapa ya, kalian tinggal ngikuti, tinggal
lihat di kosakatanya aja ya, angka berapa nanti tinggal tambah berapa. Seperti itu sih. Oke. 800 misal 732, berarti 700 dalam bahasa Arab itu apa? Baru ditambah wa, terus 32 dalam bahasa Arab apa? Tinggal ditempel. Nah, udah itu aja seperti itu. Nah, beda halnya kalau di jam itu udah pakem ya. Jam 1, jam 2 itu beda kan sama angka 1 ya. Angka 1 kan wahidun. Kalau jam 1 kan nggak bisa, asa-atu wahidun, nggak bisa kan. Jam 2 itu kan isnaini, Miss. Kalau jam 2 ya seharusnya asa-atu isnaini, nggak seperti itu. Bilangan jam itu sudah pakem. Jadi nanti tinggal kalian ngikuti. Misal jam 2 lebih 5 menit, berarti ya tinggal kalian jam 2 bahasa Arabnya apa. Lebih itu kan tinggal wa, kalau kurang pakai ila. Terus 15 menit, 10 menit itu apa bahasa Arabnya. Tinggal ditempel. Secara rumus kan polanya sama kan, antara jam sama bilangan kan. Cuman kosakata aja yang membedakan. Nah, kalau di dalam bilangan tadi pakai wa, ya kan? Kalau di bilangan jam yang menunjukkan jam kan pakainya ila sama wa. Wa itu lebih, ila itu kurang. Nah, cuman itu aja sih. Nah, terus apakah kita juga akan menghitung-hitung dalam bahasa Arab misal 1 tambah 1 sama dengan 2? Enggak, kita enggak akan pakai seperti itu. Jadi kita untuk soalnya nanti cuman apa ya? Angka, jam, kayak tadi percakapan tadi yang perkenalan, kita akan pakai itu. Nah, terus ada satu lagi materi, mungkin UTS-nya materinya sampai sini atau mungkin kita sampai tambah satu materi lagi. Saya sih sesuai request aja ya. Kalau misal, Miss materinya terlalu sedikit misal, kita bisa tambahi. Sampai sini aja, Bu. Oke, ini udah pusing Sampai ya? segini aja. Udah pusing? Iya. Oke, ini Iya. kita baru bahas angka ya. Ya, mungkin kalau kita membahas nominal uang dalam bahasa Arab mungkin kalian semangat ya. Nah, jadi kita sampai angka ini aja ya. Nah, jadi kan kalau di materi kan saya share tentang kosakata ya di dalam kelas sama kata penunjuk sama letak benda kan. Kalau yang saya share di materi berarti kita akan bahas di setelah UTS ya. Nah, jadi setelah UTS kita akan pelan-pelan aja. Misal kita nggak bisa sampai kalimat, setidaknya kita dasar-dasar bahasa Arabnya udah paham ya. Karena untuk online itu jujur, sense-nya beda. Kalau misal kita nggak pandemi kayak gini offline, biasanya materinya saya itu kita tambah 2 materi lagi biasanya. Cuman karena online kan tetap susah ya. Nah, apalagi kalau saya cenderungnya itu pakai coret-coret papan kan, apalagi kalau model seperti ini ngetiknya bahasa Arab aja udah susah ya, apalagi coret-coret kan agak susah. Jadi materinya ini aja. Oke. Iya, Bu. Berarti percakapan, perkenalan, terus bilangan angka, bilangan jam aja ya. Oke. Soalnya berapa saya belum tahu ya, tapi biasanya soal saya banyak. Ya. Apa aja tadi, Bu? Tadi percakapan perkenalan tadi ya, yang pertama. Ya. Kayak tanya nama, tanya alamat, kewarganegaraan. Nah, seperti itu. Itu kan kayak materinya sudah saya share di e-learning sama GC sama Telegram kan. Nanti kalian pelajari Ya, dulu. sudah. Terus habis itu bilangan angka sama bilangan jam. Oke. Oke. Yang penting kerjain sambil buka kosakata. Oke, seperti itu aja ya. Oke. Untuk Nek tugasnya tugasnya sudah ada di GC. Iya, ditulis buku apa? Buku apa kertas kosong kertas polos gitu, Bu. Monggo, kertas polos pokoknya ditulis di kertas ya. Mau polos apa enggak terserah seadanya. Kalau kalian nggak mungkin, kalian kan mungkin banyak kan kertasnya yang bergaris ya. Ya udah pakai itu ya. Nah, yang Oh, penting iya. kalian coba aja sih nulis ya, nulis yang rapi, yang benar. Jangan lupa tulisannya agak besaran dikit, jangan kecil-kecil ya. Kalau nulis Arab ya. Yang penting saya cuma pengen tahu kalian tulisan Arabnya seperti apa ya. Nggak usah nirun temennya, kalian tulis sendiri-sendiri ya. Saya nggak mau nulis, saya mau minta filenya temanku hasil scanan ya, nggak usah, kalian tetap tulis tangan sendiri. Oke, Tulis Bu, tangan insyaallah. yang rapi, jangan lupa nanti diterjemahkan. Sudah ada sih ya, kalian bisa terjemahkan. Itu aja sih, deadline-nya 2 minggu ya, seperti itu.
Nanti untuk tugas UTS nanti mungkin ada lagi, mungkin ya. Tapi intinya kita bahas ini aja dulu. Mungkin seperti itu ya. Iya Bu, Eh, dikasih latihan UTS nggak apa-apa, biar oh gitu, latihan. biar latihan. Iya, biar tahu seperti apa nanti. Oh, ya ya. Soal UTS yang tahun kemarin itu lebih susah ya sebenarnya dari ini. Tapi insya Allah gampang ya. Kita paling cuma seputar percakapan. Kita cuma seputar tadi angka ya. Misal saya minta terjemahkan dalam bahasa Arab angka ini. Oh, terus atau mungkin terjemahkan dalam bahasa Arab jam ini. Jam berapa lebih jam berapa. Jam berapa kurang berapa menit. Nah paling cuma seputar itu sih. Cuma nanti kemungkinan soalnya akan banyak. Karena kan sedikit kan. Nah, kemungkinan soalnya akan banyak. Seperti itu aja. Itu aja ya. Oke, cukup sekian ya pertemuan pada kali ini ya. Insya Allah kita ketemu di UTS. Nah, untuk UTS-nya kalian minggu pertama atau minggu kedua saya kurang tahu. Sesuaikan aja dengan jadwal ya. Jadwal itu belum di-share akademik. Jadi kalian sesuaikan jadwal aja ya. Nanti saya juga akan cek nanti link soal insya Allah akan saya di GC, e-learning, sama nanti di Telegram saya juga akan memberitahukan ya linknya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Cukup sekian. Semoga kita selalu sehat ya. Jadi Amin. untuk kerjaan, untuk kuliah, untuk UTS juga lancar semua ya. Intinya segini ya, kerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalau ada sekiranya tulisan Arab yang saya temukan mirip, kalian nggak mau nulis, cuma minta file temenmu. Nah, nanti otomatis bisa saya nolkan. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih, selamat malam. Iya, selamat malam, selamat istirahat.